itu Kristen. Nah, jelas di situ di dalam Yohanes kan jelas. Nah, kita buka lagi ya. Domba-dombaku, belum di open game ya. Nah, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Tidak ada ini spesifik ini bangsa, enggak. Orang yang mengikuti Yesus dan mendengarkan suara Yesus itu disebut domba. Kristen yaitu artinya pengikut Kristus. Hal remeh-temeh kok dipolemikan, bro. Dan lagi Israel kan sudah saya jelaskan. Israel itu artinya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Ya, Yakub berubah menjadi Israel karena dia bertahan, bergelut dengan Malak Hashem hingga matahari hampir menyingsing. Itu maksudnya orang yang bertahan dan digenapi oleh Yesus Kristus di dalam Wahyu 21 ayat 7 nih. Oke, Wahyu 21 ayat 27. Barang siapa menang, orang yang bertahan, ia akan memperoleh semua ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Udah. Itulah yang disebut orang-orang Kristen. Itu yang disebut orang-orang Israel. Israel itu artinya orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Itu disebut Israel, orang-orang yang bertahan dengan penghakiman dunia, tetap pada imannya, itu Israel. Jadi harus tahu dulu. Jadi Yakub berubah menjadi Israel bukan begitu saja. Allah merubah Abraham menjadi Ibrahim, kosong melompong, kagak ada artinya. Enggak begitu. Allah mengubah Saul yang ada artinya menjadi Tolut yang kagak ada artinya. Beda. Jadi di dalam pemahaman kekristenan tentang nama itu sangat berarti. Jadi bukan sembarangan. Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel bukan tanpa arti, ada artinya. Kan dijelaskan di dalam Kejadian kan jelas di situ. Kenapa dia disebut Yakub? Karena dia bertahan, bergulat dengan Malak Hashem sampai matahari hampir menyingsing. Itu orang-orang yang bertahan. Itu maksudnya Israel. Jadi harus tahu dulu. Nah, tentang tadi mana tadi ya? Habis. Waduh. Ya, ini lanjut ke pertanyaan ya, Bro. Bro Ded. Iya, lanjutkan aja ke satu sesi lagi. Bro Malikil bertanya 2 menit. Wujud. Bagaimana dia cara manusia umat Islam? Apakah diminta bantuan Muhammad atau malaikat? Coba dijawab itu. Sudah, masih banyak sisa waktu. Waktunya masih berapa? Oke. Nah, apa ya? Kok saya harus mengulang-ulang hadis ini? Kan jelas hadis Abu Daud 460, kambing yang dimaksud kan umat Islam. Bukan orang Yahudi. Ini kagak ada hubungannya dengan Yahudi. Ini Islam, orang Islam yang sholat sendirian itu disebut kambing. Udah jangan dibantah. Dan ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus nubuatkan. Ketika dia datang di akhir zaman, dia akan memisahkan seluruh umat manusia, seluruh bangsa akan dikumpulkan. Dan akan dipisahkan domba dan kambing. Domba ditaruh di sebelah kanan dan kambing ditaruh sebelah kiri. Jadi seluruh bangsa akan dikumpulkan. Yang domba sebelah kanan, kagak ada lagi Israel bangsa, kagak ada lagi. Ini Israel, orang-orang yang bertahan beriman kepada Mesias itu disebut Israel. Nah, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri.
domba dibawa ke surga, kambing dibuang ke neraka. Ya udah itu saja, simple. Tidak ada pilihan ketiga. Bro Suma kalau mau mencari pilihan ketiga, kagak ada di dalam Alkitab pilihan ketiga. Nggak ada pilihan damai, nggak ada penghakiman. Jadi penghakimannya yaitu ya dan tidak. Ya adalah domba, tidak adalah kambing. Udah, kambing dibuang ke neraka, domba dibawa ke surga, selesai. Jadi Muhammad itu bukan sesuatu bertepatan menarasikan umat Islam itu adalah kambing. Itu penggenapan nubuatan. Karena Tuhan sudah tahu suatu saat nanti ada orang yang menyatakan dirinya sebagai kambing. Nah ini yang digenapi oleh Muhammad. Jelas itu. Jadi umat Islam kalau mau ke surga ya cepat-cepat lah. Waktunya selesai Bro Malikil, 2 menit berlalu. Bro Zuma jawab 4 menit. Pertanyaan Bro Malikil, silakan. Bro Zuma. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, saya mute tadi. Yuk, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum. Jadi kebenaran, aturan main, semua tentang hal baik dan buruk itu sudah dinyatakan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, "Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur." Barang siapa yang mau mengikuti perintah-perintah itu, maka silakan dia mengikuti. Dia jatuh pada koridor beriman. Lalu dikatakan oleh Allah, "Wa man sya'a falyakfur." Dan barang siapa yang ingin mengingkari, ingin kafir terhadap perintah aturan mainnya Tuhan, maka silakanlah dia kemudian ikuti aturan itu. Ada penghakiman Allah yang kemudian menjadi kunci dari keselamatan manusia. Wa huwal alimul hakim. Dan dialah Allah al-alim yang maha mengetahui, dan al-hakim yang maha menghakimi, maha bijaksana di dalam penghakimannya. Qalu subhanaka la ilmu lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah maha menghakimi, ya. Jadi semua akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Yesus tidak pernah mendapatkan gelar al-hakim. Dia hanya mendapatkan gelar hakim saja. Oke? Nah, lalu kemudian sampai kepada sesi terakhir, Anda tidak bisa memberikan data bahwa kalian itu ada jaminan dari Yesus. Tidak ada. Anda mengatakan Kristen itu pengikut Yesus. Bung, sadarlah Bung. Sekarang tahun 2022. Kalian itu bukan pengikut, kalian itu pentuhan. Oke? Yang dikatakan pengikut itu yang mengikuti pola kehidupan Yesus. Yesus itu imam. Yang dilakukan imam itu yang diikuti makmum. Kalau kalian pengikut maka kalian makmum. Apa yang dilakukan yang kalian ikuti itu yang kalian lakukan. Ya. Yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Anda sendiri